pimpin dalam doa. Tuhan, sebelum kita mulai saudara kita, mari kita menyanyikan tadi hari 1, 2, 3. Dari tercipta Indonesia. Apa? Tidak ada keterangan? Ya. Seperti apa ya? Baik. Lihat kalau di bawahnya ada sampah, di bawah ada. Supaya kita belajar dengan keadaan yang bersih. Baik, terima kasih. Samakan, budayakan hidup sehat. Jangan simpan sampah di dalam laci. Yang punya akhirnya rumahnya di laci dan menggigit badannya di papan. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengharapan. Pengharapan ada hubungannya dengan iman. Ya. Dan hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Orang yang memiliki pengharapan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, dari situ kamu akan tahu siapakah Roh Kudus dalam PL atau Perjanjian Lama dan siapakah Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Ada kesamaan atau perbedaan? Nanti kita akan lihat. Baik, selanjutnya Ibu akan mengajak kamu pribadi. Jangan tegang, boleh tegang ya, supaya pikirannya fresh, hatinya tidak takut. Tarik nafas dalam-dalam. Bisa tarik nafas? Coba, ini namanya sosial emosional. Kita mau belajar tentang mengelola diri kita, mengelola keadaan kita. Tarik nafas dalam-dalam. Lakukan. 1, 2, 3. Lepaskan. Ulang lagi. Masih ada yang belum konsentrasi. Ini cara untuk memusatkan konsentrasi. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Perhatikan perutmu mengembang dan
menyenangkan hati. Jangan berbicara, jangan ketawa, jangan melihat ke orang lain. Ini belajar konsentrasi, belajar menyadari diri bahwa saya sedang mau apa. Oke? Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. Baik. Oke ya? Jadi kita sudah siap mau belajar. Senyum, kasih senyum kanan kiri dulu. Jangan tegang, jangan takut. Baik. Jadi ibu tidak mau ada yang marah-marah, ibu tidak mau ada yang kesel hatinya. Ibu juga tidak mau kalian takut di kelas ini. Kalian harus merasa senang, kalian menerima siapa saja. Kalian dari rumah mau makan mau belum, pokoknya silakan. Ya. Oke. Mengenai Roh Kudus, ada yang tahu siapakah Roh Kudus itu? Ada yang tahu siapakah Roh Kudus itu? Ayo. Ya. Siapa lagi? Oke. Siapakah Roh Kudus itu? Ican, siapakah Roh Kudus itu? Tuhan. Siapakah Roh Kudus itu? Bagian dari Tritunggal Allah. Iya. Siapakah Roh Kudus itu? Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Menjaga sehari-hari, oke? Apa? Mengajar, mengingatkan, berpuasa, bersaksi. Mengajar, mengingatkan, berpuasa, bersaksi. Baik, sekarang ibu mau bikin kelompok. Selanjutnya, setelah melaksanakan diagnosa awal melalui pertanyaan, guru membagi kelompok sesuai kesiapan belajar siswa. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan dikumpulkan menjadi satu kelompok. Demikian juga dengan yang belum bisa menjawab, dibuat kelompok sendiri. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi berlangsung, yaitu diferensiasi proses. Guru memfasilitasi kelompok dengan bahan bacaan tambahan, ayat-ayat pendukung, dan lembar evaluasi. Guru banyak memberi pendampingan dan arahan pada kelompok yang kurang dalam kesiapan belajar mereka. Dalam situasi ini pula, terjadi pengembangan pembelajaran sosial emosional, yaitu keterampilan berelasi, di mana terjadi kerjasama dan resolusi konflik antar teman. Kelompokmu siapa Roh Kudus dan perjanjian baru dan sebutkan bukti pekerjaan Roh Kudus berperan sebagai anak yang dikasihi dalam urusan setiap mengajarkan Ya, oke. Masih ada nomor 2. Begini, kita akan nilai yang kita. Jadi tadi dalam kelompok ada yang tidak mau berpikir, ada yang meninggalkan kelompok. Jangan marah. Kita mau kelompok emosi kita. Gak usah ditarik-tarik. Mari. Kita akan begini kuat-kuat. Salaman dengan teman tapi begini. Salaman dengan teman tapi begini.
Baik, silakan duduk. Dalam berdiskusi tadi kamu belajar berbakti kepada teman yang lain. Kalau ada teman yang tidak mau bersikir, ada yang cerewet, jangan marah. Ini ditanya baik-baik ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa mulai. Tuhan, kami sudah selesai melakukan kesempatan belajar Tuhan. Amin. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksi di mana saya sudah menerapkan, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan praktek di kelas bersama anak-anak siswa kelas 8. Ya, perasaan saya merasa cukup puas walaupun masih banyak kekurangannya, tapi saya sudah bisa mencoba dan kekurangan itu tentunya akan menjadi bahan perbaikan buat saya melakukan pembelajaran selanjutnya. Dalam pembelajaran di kelas tadi, saya memulai dengan pendahuluan dan itu menjadi budaya positif kami di sekolah bahwa dalam memulai aktivitas itu harus dengan berdoa. Setelah itu, saya memasukkan sosial emosional yaitu dengan melakukan teknik stop. Dan memang ketika praktek ada gangguan-gangguan, tapi puji Tuhan anak-anak pun bisa menikmati dengan cara ini. Mereka bisa merasakan rileks, tidak tegang dan tidak tertekan oleh keadaan sebelum mereka belajar. Dan setelah melakukan teknik stop, saya juga melanjutkan dengan diagnosa awal dengan memberi pertanyaan sesuai dengan materi, dan yang bisa menjawab saya kumpulkan menjadi satu kelompok, dan inilah yang membedakan kebutuhan mereka sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Dan inilah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah dibagi dalam kelompok, mereka berdiskusi, dan di dalam diskusi ini pula terjadi pembelajaran sosial emosional, di mana anak-anak bisa memiliki keterampilan berelasi dan menyelesaikan konflik di dalam kelompok mereka. Ya, kadang-kadang namanya diskusi itu ada yang tidak berperan, ada yang lebih aktif, dan itu sering mengundang juga emosi dalam diri anak-anak. Tetapi saya juga menerangkan tadi bahwa kita dalam diskusi ini harus belajar untuk memahami keadaan teman kita dan saling melengkapi. Dan puji Tuhan juga anak-anak pun antusias dalam berdiskusi dan bisa memahami keadaan temannya yang masih kurang banyak untuk memberikan pendapat. Kemudian di akhir diskusi anak-anak melakukan presentasi. Nah, setelah presentasi saya lakukan lagi pembelajaran sosial emosional dengan memberikan peragaan berjabat tangan, tetapi dengan cara orang Barat, bukan seperti jabat tangan orang Indonesia. Jadi itu memberi pesan kepada siswa dalam bidang studi agama Kristen bahwa tangan kanan melambangkan tangan Allah, tangan kiri melambangkan manusia, dan ketika tangan kanan memegang erat terus sampai kuat, dan tangan kiri biarpun sampai kuat tapi pada akhirnya lemah juga dan terlepas pegangannya. Itu artinya dalam kehidupan sehari-hari kadang kita merasa kuat namun kita mengalami kelemahan, dan disitulah keterbatasan kita. Tapi tangan kanan yang melambangkan tangan Allah adalah kuat dan selalu menopang. Jadi pesan buat siswa dalam hidup beriman harus selalu menggantungkan diri kepada Tuhan. Meskipun kita bisa memiliki kemampuan lebih, tetapi tidak boleh untuk disombongkan. Tetapi tetap kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi
setelah itu ditutup dengan doa. Jadi ini refleksi dari saya. Artinya saya juga bersyukur sudah bisa melakukan teknik ini dan diintegrasikan dalam satu RPP dengan 2 metode pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan menjadi bahan evaluasi dari kekurangan itu untuk perbaikan di hari yang akan datang. Terima kasih.